Drama besar kembali mengguncang dunia sepak bola. Kevin De Bruyne resmi mengucapkan salam perpisahan ke Manchester City. Sementara itu, klub-klub raksasa mulai berburu pengganti. Dari Italia, Antonio Conte dan Napoli sedang berada di ujung tanduk, dan dari Inggris, Arsenal tetap percaya diri meski kembali gagal meraih gelar. Kevin De Bruyne mengisyaratkan bahwa dirinya terbuka untuk bergabung dengan klub Premier League lain usai resmi mengumumkan akan meninggalkan Manchester City di akhir musim ini. Kontrak sang gelandang akan habis musim panas ini, mengakhiri masa pengabdiannya selama 1 dekade di Etihad. De Bruyne menjadi kapten City dalam kekalahan mengejutkan di final Piala FA melawan Crystal Palace, namun gagal menambah trofi Piala FA ketiganya. Meski masih menjadi pemain kunci dan starter dalam 6 laga Premier League terakhir, pemain 33 tahun itu hanya mencetak 11 gol dari 26 pertandingan Liga musim ini, kontribusi yang terbilang menurun dibanding musim-musim sebelumnya. Berbicara kepada awak media usai mengalami kekalahan, pria berkebangsaan Belgia itu mengaku masih mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depannya. Ketika ditanya tentang kemungkinan tetap di Inggris, ia menjawab singkat, mungkin. Ia pun mengonfirmasi telah melakukan pembicaraan awal dengan sejumlah klub, termasuk salah satu klub Liga Inggris. Liverpool saat ini tengah dikaitkan secara samar dengan De Bruyne, meski laporan yang lebih kuat datang dari klub-klub MLS. Sebelum membuat keputusan, sang playmaker itu masih akan berjuang membawa City finish di 5 besar Premier League demi tiket Liga Champions. Ia juga menyiratkan kemungkinan besar tidak akan tampil di Piala Dunia antar klub bulan depan demi menjaga kebugarannya. Rumor itu menguat usai Mohamed Salah secara terbuka menyampaikan pujian sekaligus undangan halus kepada Kevin De Bruyne untuk bergabung dengan Liverpool. Saat diwawancarai, Salah berkata, "Saya ingin mengucapkan selamat atas karir luar biasanya di City. Dia pemain hebat untuk Liga, dan kami punya tempat untuknya." Kabar ini menambah bumbu spekulasi transfer, mengingat De Bruyne pernah mengaku sebagai penggemar Liverpool sejak kecil dan mengidolakan Michael Owen. Meskipun lini tengah Liverpool saat ini cukup solid dengan Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, dan Ryan Gravenberch, pertanyaan soal kedalaman skuad masih ada, terutama jika klub ingin mempertahankan konsistensi di semua kompetisi. Selain Liverpool, Napoli juga disebut sebagai salah satu peminat serius dari Serie A. Namun Liverpool tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi pelabuhan selanjutnya bagi sang maestro Belgia tersebut. Kabar lain datang dari klub Premier League lainnya. Arsenal masih mengejar mimpi, ambisi Arteta, agresivitas transfer, dan target besar musim di depan. Mikel Arteta belum menyerah. Meski kembali gagal membawa trofi ke Emirates musim ini, pelatih asal Spanyol itu menegaskan komitmennya untuk mengakhiri penantian panjang Arsenal. Kemenangan 1-0 atas Newcastle United pada minggu lalu memastikan The Gunners kembali ke Liga Champions dan finish sebagai runner-up Premier League untuk musim ketiga berturut-turut. Gol tunggal Declan Rice di menit ke-55 menjadi penentu kemenangan Arsenal, sekaligus mencerminkan perkembangan sang gelandang yang kini telah mengoleksi 19 kontribusi dan mencetak 9 gol dan 10 assist di semua kompetisi musim ini. Arteta tak ragu melayangkan pujian. Terutama di paruh akhir musim, dia luar biasa. Statistiknya meningkat, dan dia masih punya ruang besar untuk berkembang. Namun di balik pencapaian tersebut, musim ini tetap menyisakan kekecewaan besar. Arsenal kembali gagal mengangkat trofi. Meskipun sempat menunjukkan potensinya untuk menyaingi Manchester City di awal musim, terlebih saat City tampil kurang konsisten di musim ini. Harapan mereka pupus secara perlahan. Di Premier League, Arsenal tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Liverpool di Piala FA. Mereka disingkirkan oleh Manchester United pada babak ketiga, dan di semifinal EFL Cup, mereka tumbang dalam 2 leg melawan Newcastle. Harapan di Liga Champions juga kandas setelah langkah mereka dihentikan Paris Saint-Germain di semifinal. Arteta pun menyadari tantangan yang dihadapi timnya. "Kami punya mimpi yang jelas untuk memberikan trofi kepada fans kami di musim ini, tapi lagi-lagi kami belum berhasil. Saya melihat banyak tim yang finish di posisi lebih buruk meski punya masalah lebih kecil daripada kami," ujar sang manajer. Tak ingin terjebak dalam kekecewaan, Arsenal langsung bersiap menghadapi musim depan. Menurut laporan yang didapat, Arsenal bergerak cepat di bursa transfer, dengan Direktur Olahraga Andrea Bertu memimpin pergerakan strategis untuk memperkuat skuad Arteta. Sumber internal menyebut bahwa klub-klub Eropa seperti Barcelona bahkan terkejut dengan kecepatan dan determinasi Arsenal. The Gunners disebut-sebut telah mengamankan kesepakatan dengan gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi, dan semakin dekat dengan striker Sporting CP,
Victor Gyökeres, dua rekrutan potensial ini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan kedalaman skuad yang dikritik legenda klub, Ian Wright, khususnya setelah menelan kekalahan dari PSG. Arsenal harus bersaing dengan Manchester United yang juga dikaitkan dengan sang striker, terlebih karena pelatih mereka, Ruben Amorim, merupakan mantan pelatih Gyökeres di Sporting. Namun Arsenal dinilai sebagai opsi yang lebih stabil. Jika terhindar dari krisis cedera musim depan, The Gunners diyakini akan lebih kompetitif dalam perebutan gelar. Sejak ditunjuk sebagai manajer pada 2019 silam, Arteta baru mempersembahkan satu trofi utama, yaitu Piala FA dan 2 Community Shield. Namun ia belum kehilangan keyakinan. Anda harus memastikan bahwa mengejar mimpi tidak membuat Anda buta terhadap semua hal luar biasa yang sudah dilakukan tim ini, tegasnya. Arsenal memang belum kembali ke era kejayaan Arsene Wenger, tetapi dengan perkembangan skuad, agresivitas di bursa transfer, dan filosofi permainan yang mulai matang, mereka tampak siap membuka lembaran baru. Mimpi belum usai, dan Arteta belum selesai. Beralih kabar ke Serie A, Napoli hanya tinggal satu langkah lagi menuju Scudetto kedua mereka dalam 3 musim terakhir. Namun drama besar kembali terjadi di pekan terakhir Serie A, yang menyisakan ketegangan, frustrasi, dan kejutan hingga detik akhir. Antonio Conte mengakui musim ini sebagai yang paling melelahkan dalam karirnya. Dalam pertandingan penuh tekanan melawan Parma pada Minggu 18 Mei, Napoli harus puas bermain imbang dengan skor 0-0 meski tampil dominan. Mereka membentur tiang gawang 3 kali, sempat mendapat penalti di waktu tambahan yang akhirnya dibatalkan setelah pemeriksaan VAR yang panjang. Napoli kini memimpin klasemen dengan torehan 79 poin, unggul 1 angka dari Inter Milan. Mereka bisa mengamankan gelar jika pada laga terakhir berhasil menyamai atau melampaui hasil yang diraih Inter yang akan bertandang ke markas Como. Menurut sejumlah pengamat telah mencatat peluang Napoli meraih Scudetto sebesar 83,3%, sementara peluang Inter hanya 16,7%. Tak hanya Napoli, Inter Milan juga gagal meraih kemenangan saat menjamu Lazio yang hanya bermain imbang dengan skor 2-2 di San Siro dalam laga yang penuh drama. 2 kali unggul dan 2 kali pula disamakan, semuanya terjadi dengan intensitas tinggi. Jan Bisek membuka keunggulan Inter sebelum Pedro menyamakan kedudukan di menit ke-72 lewat gol yang sempat diperiksa VAR. Denzel Dumfries kembali membawa Inter unggul menjadi 2-1, namun di menit akhir, Inter Milan harus menerima kenyataan Inter dihukum penalti usai Bisek melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pedro kembali mencatatkan namanya di papan skor, sekaligus mematahkan harapan Inter untuk merebut posisi puncak klasemen. Bahkan Inter sempat mencetak gol tambahan lewat Marco Arnautovic, tetapi dianulir karena offside. Ex-pemain Barcelona itu kembali membuktikan kualitasnya sebagai super sub. Pemain berusia 36 tahun tersebut telah mencetak 9 gol dari bangku cadangan musim ini, terbanyak di 5 liga top Eropa, bersama Alexander Esros. Ia juga menjadi pemain kedua dalam sejarah Serie A yang mencetak 9 gol sebagai pemain pengganti dalam satu musim, menyamai rekor Luis Muriel pada musim 2019-2020. Serie A musim ini belum berakhir, tapi sudah menyuguhkan emosi yang tinggi. Napoli tinggal satu langkah lagi menuju sejarah. Inter masih bisa berharap, namun bagi Antonio Conte, ini bukan hanya soal taktik atau hasil, ini soal bertahan di tengah tekanan yang ekstrim.